Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Penyidik Polda Bali menetapkan 3 pengunjuk rasa sebagai tersangka karena terlibat kasus pengeroyokan dan perusakan. Pasca kerusuhan, polisi memperketat pengamanan di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana. Komunitas ojek online Bali menggelar doa bersama untuk memohon keselamatan dan keamanan. Komunitas ojek online Bali pada Selasa lalu menggelar doa bersama untuk meminta kepada Yang Maha Kuasa untuk memberikan keselamatan dan keamanan. Mereka datang mengenakan pakaian adat Hindu Bali dan melaksanakan persembahyangan secara sederhana bersama sejumlah anggota polisi yang dipimpin seorang sulinggi. Mereka memanjatkan doa dengan tata cara Hindu Bali dan memohon kepada Ida Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa agar Bali dan Indonesia aman. Selain di Pura Linggarcana, pengemudi ojek online yang beragama Islam juga berdoa di Masjid At-Taqwa Polda Bali. Alhamdulillah ada perhatian dari instansi kepolisian Kabupaten Polda. Ini sangat berguna sekali buat kami karena citra kami ini kan sedang diobrak-abrik. Jadi alhamdulillah kami dirangkul dari pihak kepolisian. Dan ini sangat amat berarti buat kami dari sebagai driver ojek online. Kami dari Polda Bali bersama elemen masyarakat kita melakukan doa bersama, ya, di pura, di gereja maupun di masjid-masjid. Tujuannya itu supaya wilayah kita tetap aman, masyarakat tidak terprovokasi, sama-sama kita menjaga situasi Kamtibmas di Bali ini agak kondusif. Nah, itu tujuannya doa bersama yang dilaksanakan hari ini, ya. Jadi secara serempak kita laksanakan itu ya, untuk meminta perlindungan Yang Maha Kuasa supaya kita tidak kemudian terpecah belah, kemudian terjadi hal-hal yang dapat mengganggu Kamtibmas di wilayah Bali. Itu siapa aja yang serta dalam doa bersama? Ya, termasuk komunitas ojol juga, ya, masyarakat yang dan seluruh anggota. Dalam kesempatan ini mereka juga mendoakan rekan mereka Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal dunia tertabrak rantis Brimob saat aksi unjuk rasa di Jakarta yang berlangsung pada pekan lalu. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. TNI berkomitmen membantu masyarakat kurang mampu dengan membangun fasilitas umum termasuk rumah. Korem 163 Wirasatya bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Bali belum lama ini membangun 16 unit rumah untuk warga tidak mampu di Desa Belancan, Kintamani, Bangli. Komandan Korem 163 Wirasatya, Brigjen TNI Ide Idewa Agung Hadi Saputra mengatakan, TNI secara rutin hadir membantu masyarakat dan melalui program ini, hubungan TNI dan masyarakat bisa terjalin dengan baik. Kedepannya akan bersinergi seterusnya sesuai dengan semboyan kami atau sikap kami terhadap masyarakat. Demikian juga perhatian Bapak Gubernur terhadap masyarakat untuk membantu masyarakat yang tidak mampu sehingga masalah rumah ini bisa terselesaikan ke depannya. Dari 3 desa tersebut, kita menangani sejumlah 90 unit, semua dari anggaran APBD Provinsi Bali. Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari warga yang mendapat bantuan. Kini mereka bisa tinggal dan hidup dengan layak.
kasih Pak sebanyak-banyaknya. Sekarang Sami nih saya punya tempat tinggal di sini. Untuk digunakan nanti untuk keluarga lah, untuk kamar-kamar, untuk tempat tidur juga nanti untuk kegiatan yang lain juga. Program penanganan kawasan kumuh dirancang Gubernur Bali pada tahun 2025. Program ini berhasil membangun 200 rumah lebih yang tersebar di beberapa kabupaten di Bali. Sedangkan untuk Kabupaten Bangli, TNI membangun 90 unit rumah yang tersebar di Desa Belancan, Serai, dan Mengani. Tim Liputan melaporkan dari Bangli. Sekilas benda ini seperti benda biasa dengan bentuk dan desainnya yang terkesan monoton dan terbuat dari plastik. Namun di tangan I Nyoman Suarsana, seniman asal Desa Batuan Sukawati, Kabupaten Gianyar, benda ini berubah menjadi karya seni khas Bali yang enak dipandang. Nyoman yang memiliki keterampilan seni warisan dari orang tuanya, memadukan bahan resin dan kayu. Lalu ia mengukirnya dengan detil, sehingga plakat terkesan lebih mewah. Banyak orang Bali menyukai karya Nyoman, bahkan pembelinya dari Jakarta, Yogyakarta, Solo, hingga Kalimantan. Setiap hari Nyoman membuat plakat karena banyak pembeli yang memesannya. Dari sejak 2011, memang pada saat itu belum ada yang lain memiliki ide yang memang memadukan antara ukiran Bali dengan motif-motif yang lain. Nah, itu yang menjadi kekhasan. Sampai hari ini di 13 tahun yang lalu sudah mampu mengembangkan, dan lumayan omset dari penjualan piala ini mencapailah sekitar 20 jutaan per bulan. Daerah mana itu Pak? Seperti misalnya dari Jakarta, dari Jogja, dari Solo, dan sampai ke Kalimantan. Itu sekali pesan berapa Pak jumlahnya? Kalau pesan bisnisnya kadang-kadang dia hitungannya paket, dia pesan 6 sampai 20 paket. Kadang-kadang yang di kesempatan yang paling sering itu adalah 10 paket. Satu paketnya 6 pieces, juara 1, 2, 3, harapan 1, harapan 2. Harga plakat buatan Nyoman mulai yang paling murah, Rp90.000, hingga termahal Rp5 juta per plakat. Semakin sulit membuatnya, harganya tentu semakin mahal. Dari profesinya membuat plakat, Nyoman per bulan bisa mendapatkan keuntungan bersih hingga Rp20 juta. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Siapa bilang keris tidak perlu diservis? Adalah I Nyoman Kardi yang sehari-harinya bekerja memperbaiki keris milik pelanggannya. Ia membuka jasa perbaikan keris di Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Gianyar. Kabupaten Gianyar dikenal dengan banyaknya objek wisata, budaya, dan adat istiadat yang memikat wisatawan domestik maupun mancanegara. Tak hanya itu, kabupaten ini juga memiliki segudang seniman, diantaranya adalah seniman dengan bidang usaha kerajinan. Pelanggannya sebagian besar adalah kolektor keris dan orang sekedar memiliki sebagai cindera mata. Yang menarik ternyata sebagian pelanggannya adalah kolektor keris dari mancanegara. Menurut Kardi, pada bulan-bulan tertentu, mereka datang membawa keris untuk diperbaiki. Jadinya orang kesini mau restorasi kerisnya, ada yang masih kotor, terus kita warangin, ada sarungnya yang rusak, ada yang patah, jadinya kita perbaiki biar bersih seperti dulu. Kalau membersihkan sebilah keris sekarang harganya 150.000. Sarungnya ya tergantung kesulitannya, mulai dari 50.000. Ya di sini kita menjual dan ada beberapa keris yang tidak kita jual karena kita sulit untuk mencarinya. Kalau dari mancanegara, dari berbagai negara, orang itu suka tentang keris kecuali Jepang karena dia punya sejarah tentang samurai. Negara yang suka sekarang ada Prancis, Kanada, Amerika, Rusia, Jerman, Belanda. Orang yang sudah tahu sejarahnya, dia cenderung memilih keris yang berkualitas,
Ada juga yang suka cuma untuk souvenir, biar bawa aja keris. Itu keris yang mungkin harganya terjangkau mulai dari 400.000. Jasa yang ditawarkan Kardi antara lain pembersihan keris, perbaikan sarung yang rusak, hingga memperbaiki keris yang patah. Uang jasa perbaikan dipatok mulai dari 50 hingga 150.000 rupiah per keris. Selain jasa perbaikan keris, Kardi juga menjual berbagai macam ukuran keris Bali dengan harga yang paling murah Rp400.000 hingga ratusan juta rupiah. Keris Bali atau keris pada umumnya bukan hanya sekedar senjata untuk melindungi diri, namun juga merupakan karya seni yang syarat dengan mitologi dan dipercaya memiliki kekuatan magis. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar.